Kita belum punya minuman khas yang kita sajikan di hotel-hotel dan restoran itu. Kalau ada murid tuak muda ini, tuak manis ini kita bisa sajikan. Pak Kaban, kemarin kan kita dengar Pak Gubernur lalu Muhammad Iqbal ini berencana untuk menjadikan air nira ini menjadi salah satu minuman premium gitu. Ya, yang mendukung pariwisata. Pariwisata. Ya, ini seperti apa ditangkap sama teman-teman Brida begitu untuk inovasinya? Memang tahun lalu ya, saat saya dilantik jadi kepala Brida oleh beliau dan dipanggil, memang ada direktif beliau berkaitan dengan bagaimana inovasi kita mengelola komoditi yang begitu banyak sehingga bernilai ekonomi, mendukung desa berdaya lah kira-kira begitu. Nah, tahun lalu setelah ada direktif itu saya memang membuat program riset dan inovasi bagaimana memberdayakan potensi produksi aren yang ada di pinggir hutan ini yang banyak di berbagai daerah, terutama di Lombok bagian utara. Itu tidak semata-mata dijadikan gula aren gitu, karena memang kalau gula aren itu kan butuh Waktu proses dan nilai ekonominya tidak begitu. Iya. Nah, kami bekerja sama dengan Patepa Unram, Fakultas Pertanian Pangan ya, Unram pengolahan. Dan mereka tuh sudah melakukan riset sebenarnya kaitan dengan bagaimana mengolah aren ini. Nah, ini dari aset tahun lalu itu memang ditemukan memang untuk sirup, istilahnya bukan hanya untuk gula, untuk sirup yang berkualitas premium dan juga ini kan ada 3 jenis ya. Oke, yang pertama yang mana, apa ini Pak De? Kayaknya nih yang warna ini yang premium ini ya kan. Kalau menurut ini sama dengan minuman dari Kanada itu lah kira-kira gitu. Mungkin teman-teman yang peneliti yang bisa menjelaskan lebih detail. Tapi ini sebenarnya nilai ekonominya tinggi. Cuman proses untuk bisa sampai menghasilkan minuman premium yang mendukung ini itu harus dikawal dari hulu sampai hilir gitu. Dari hulu bagaimana ketika dia proses budidayanya saat panen terutama. Karena itu kan Untuk memastikan dia kualitas itu ya. Kan kandungan air dan lain sebagainya. Yang kedua, proses produksi itu saat panen itu kan menyangkut higienis dan lain sebagainya, kandungan air. Yang kedua adalah bagaimana teknologi yang mendukung saat proses panen itu dan proses pengolahan. Nah, ini yang perlu edukasi. Nah, kemarin ada beberapa kelompok petani yang ini kalian gula aren ini sudah dilakukanlah pendampingan, dan kita nanti akan melibatkan juga dari pertanian ya, penyuluh dan lain sebagainya. Nah, hasil riset ini yang sudah kita temukan kan kemarin memang pembiayaannya dari Brida ini. Tahun ini kita akan scale up. Ini perlu dilakukan inkubasi inovasi istilahnya. Nanti kita yang kemarin kelompok komunitas IKM UMKM yang mengelola ini, memproduksi dan menampung mengolah hasilnya itu kan perlu kita lakukan pendampingan pelatihan sehingga branding gitu loh. Sehingga ini bisa menghasilkan produk. Nah, inilah tahun ini saya minta dilakukan semacam pola inkubasi inovasi. Sehingga nanti ini bisa dimasalkan. Nah, kalau ini nanti pola inkubasi inovasi itu setelah itu kan kita harus mintakan hakinya. Sertifikat haki untuk dapatkan izin edar kan. Dari POM dan lain sebagainya. Nah, ini kemarin saya sudah berkoordinasi dengan para peneliti dari Unram. Ini kita akan skill up tahun ini dan dilakukan inkubasi inovasi.
Karena Oke, untuk prosesnya betul. saya potong Pak De, untuk potensi kita seperti apa Pak De? Besar sebenarnya karena di pinggir hutan ini rata-rata Rata kan itu ya banyak. Terus yang selama ini kan lebih banyak selain untuk minuman tradisional ya ya ya. itu dijadikan gula aren. Kalau contohnya di Karangbayan lah, di kebun saya gitu loh kan banyak itu di semua dijadikan gula aren. Malah itu kan rantai bisnisnya itu teman-teman yang produksi gula aren di Karangbayan itu di kebun saya kan, dia ngambil daun di kebun saya, daun pisang lah untuk bungkus gula aren lagi. Nah ini kalau kedepannya ini kan termasuk di situ wilayahnya. Nah ini perlu ada pendampingan, pengenalan teknologi, bagaimana kompetensi untuk bisa memproduksi sirup yang premium seperti ini kan, ini sirup ini. Nah, ini kan kita bisa ukur kandungan gulanya, dampak untuk kesehatan itu bisa diukur. Nah makanya di UNRAM itu kemarin menemukan 3 kategori sirupnya nih, yang premium, yang biasa, yang warnanya juga bisa diatur sebenarnya. Nanti kan perlu branding, perlu izin hakinya selanjutnya, merek dan lain sebagainya. Nah ini kemarin sudah saya bilang, ini kan belum dipatenkan, saya bilang belum mendapatkan sertifikat haki, berarti bisa kita ambil untuk UMKM. Nah sehingga nanti kita inkubasi bisnis, setelah itu kita dampingi untuk mendapatkan sertifikat haki. Yang dibandingkan dengan kan kualitinya itu dibandingkan dengan minuman yang mirip dari negara lain kayak Kanada itu sampai mahal ini gitu. Yang premiumnya harga 600-an, 500 ribuan Per liter. per botolnya. Kalau pasarnya seperti apa Pak De? Kalau ini kan biasanya kalau contohnya kalau saya membina industri kosmetik itu pasti dia mencari pembeli khususnya turis gitu loh. Dia proses produksi itu harus diikuti, kandungannya seperti apa. Keyakinan itu harus kita bahas. Artinya pangsa pasarnya bukan lokal saja ya? Ya, justru kalau yang ini pasti orang berduit yang bisa beli, yang agak premium gini kan, turis terutama di hotel-hotel itu biasanya nyari gitu ya. Contohnya kan itu kalau yang betul yang dilakukan oleh balik kita yang sekarang itu harus ada histori budidayanya, bagaimana kandungannya. Dibuatlah produk lokal itu yang unggul itu ada historinya sehingga orang bisa melihat di lapangan seperti apa, produk akhirnya seperti apa gitu. Kira-kira gitu. Oke, mungkin terakhir Pak De, tantangan apa ini dalam proses inovasi air nira ini Pak De kalau? Nah, ini kan perlu proses. Orang selama ini kan mau jalan pintas semua. Ya, jalan pintas apa? Yang paling mudah apa yang bisa dilakukan? Yang tahunya para petani, masyarakat kita yang punya kebun lah itu nira gitu. Itu kan hanya tahunya jadi tuak atau jadi gula. Atau gula semut kan? Gula semut juga mahal kok, tapi harus ada proses produksi. Nah, pengenalan teknologi proses budidaya dan bagaimana kita melakukan riset dan inovasi kaitan pengolahannya menjadi produk yang memang higienis, menyehatkan dan bernilai ekonomi itu penting, butuh proses gitu loh. Berarti pemahaman ini penting. Nggak bisa ujuk-ujuk jadi premium, nggak bisa. Bagaimana waktu panen, kalau musim hujan bagaimana perlakuannya, teknologi apa yang dibutuhkan dalam mengolah.